Perkenalkan, nama saya Andrianto Barutu, saya dari instansi BPD Simalungun sebagai perencana ahli pertama. Saat ini saya akan mendeskripsikan penerapan nilai dasar ASN berakhlak sesuai dengan tupoksi saya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja, seringkali bidang terlambat dalam memberikan data yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan tertundanya penyusunan dokumen. Begitu juga dengan kurangnya koordinasi antar bidang dalam membuat laporan data bencana, sehingga data yang dimiliki antar bidang satu dengan yang lainnya tidak akurat. Kurang disiplinnya bidang dalam memberikan data capaian dan bukti dukung juga masih sering terjadi, sehingga menghambat perencana dalam membuat laporan realisasi kegiatan. Untuk itu, saya melakukan koordinasi berupa komunikasi terbuka dengan para staf bidang agar memahami kendala yang mereka hadapi dalam membuat laporan kebencanaan tersebut. Saya juga melakukan rapat internal untuk menghargai perbedaan data dari tiap bidang tanpa menyalahkan salah satunya dan membuat standar format pelaporan bencana yang seragam agar tidak terjadi perbedaan lagi. Saya juga aktif memberikan bimbingan teknis secara personal kepada setiap staf yang kesulitan dalam membuat bukti dukung, serta membuat checklist sederhana untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara berkelanjutan, saya selalu memperbaiki cara berkoordinasi saya dan aktif melakukan monitoring terhadap kendala yang mereka hadapi, sampai mereka tidak lagi kesulitan dalam membuat laporannya. Saya juga melakukan follow-up melalui grup koordinasi di media sosial sebagai wadah komunikasi antar bidang agar dapat terus konsisten dalam membuat laporan sehingga datanya tidak lagi berbeda. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, saya melakukan pendampingan intensif dan melakukan penyempurnaan format melalui template Excel secara berkala, agar memudahkan setiap bidang dalam melengkapi data capaiannya. Dalam melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, saya selalu berusaha disiplin dalam mematuhi jadwal penyusunan renja dan bertanggung jawab melaporkannya kepada pimpinan ketika ada kendala. Saya juga selalu melakukan validasi dan sinkronisasi data antar bidang secara rutin untuk memastikan bahwa laporan evaluasi rencana kerja yang saya susun berbasis data real di lapangan. Saya juga memegang teguh integritas dengan melakukan peninjauan ketat terhadap bukti dukung setiap kegiatan, serta menolak mencantumkan capaian kinerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi. Dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara, saya selalu memakai fasilitas kantor seperti jaringan internet dan perangkat komputer secara bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi intensif guna memastikan percepatan pengumpulan data dokumen. Saya juga memanfaatkan ruang rapat dan peralatan kantor secara efektif saat berkoordinasi dengan bidang agar tidak ada pemborosan sumber daya dalam proses sinkronisasi data bencana. Saya bertanggung jawab dalam penggunaan kertas dan printer kantor. Dengan itu, saya selalu melakukan verifikasi bukti dukung secara digital terlebih dahulu sebelum dicetak, agar menghindari pemborosan ATK. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan, saya berusaha untuk tegas dan adil dalam memberikan teguran serta batasan waktu kepada seluruh bidang tanpa terkecuali dalam memberikan toleransi keterlambatan data yang dibutuhkan untuk dokumen renja. Saya juga tetap objektif dalam menyinkronkan data bencana dan tidak menggunakan posisi saya untuk memanipulasi angka atau data salah satu bidang, demi menjamin bahwa dokumen itu didasarkan pada kebenaran teknis. Saya juga menolak menggunakan jabatan saya untuk meloloskan laporan realisasi yang bukti dukungnya tidak lengkap, meskipun terdapat permintaan dari salah satu bidang, guna memastikan setiap laporan realisasi itu murni capaian yang real. Sekian dan terima kasih. Untuk meningkatkan kompetensi diri, saya secara mandiri mempelajari regulasi terbaru dan teknik manajemen waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan agar dapat memberikan arahan yang lebih solutif ke bidang terkait agar hambatan dapat teratasi dengan mudah. Saya juga terus mengasah kemampuan saya dalam menganalisis data dan mempelajari alat bantu pengolahan data digital seperti Excel untuk mempermudah proses rekonsiliasi data antar bidang agar hasil lebih presisi. Saya pun aktif mengikuti seminar atau bimbingan teknis terkait standar bukti dukung dan akuntabilitas kinerja untuk memperdalam pemahaman saya sehingga saya dapat mengedukasi para staf bidang agar hasil laporannya menjadi lebih baik. Saya juga mengadakan forum diskusi kecil di instansi untuk menjelaskan cara pengisian format data bencana yang benar, agar setiap staf memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data antar bidang. Saya dengan sukarela meluangkan waktu untuk mengajari rekan kerja yang membutuhkan bantuan dalam menyiapkan laporan, sehingga mereka menjadi lebih mudah paham. Dalam melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, saya selalu berusaha menyelesaikan penyusunan dokumen perencana sebaik mungkin dan tepat waktu, agar pimpinan dapat memeriksa dokumen tersebut dengan tidak terburu-buru. Saya juga selalu memeriksa ulang setiap data bencana secara teliti agar laporan evaluasi yang saya buat benar-benar valid dan bisa digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Dan saya selalu berusaha menyusun laporan realisasi dengan sangat rapi dan memastikan semua bukti dukungnya lengkap, supaya hasil kerja instansi memiliki nilai yang baik di mata publik. Dalam menghargai orang lain, saya selalu bersikap santun dan memaklumi kesibukan operasional setiap bidang,
sambil mengajak berdiskusi dengan santai untuk memahami kendala mereka dalam menyerahkan dokumen yang mereka kerjakan. Saya menerima dan mendengarkan masukan dari tiap bidang mengenai data bencana yang berbeda secara terbuka tanpa menghakimi untuk mencari solusi bersama yang adil bagi semua pihak. Saya juga memberikan perhatian yang sama kepada setiap staf dari semua bidang yang mengalami kesulitan, tanpa memandang jabatan atau latar belakang mereka. Dalam hal suka menolong orang lain, saya selalu menawarkan bantuan untuk merapikan tabel atau format data bagi rekan bidang yang kewalahan, supaya data mereka bisa selesai lebih cepat. Saya juga bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi rekan kerja dalam memvalidasi data yang membingungkan, sehingga mereka terbantu dalam menghasilkan laporan yang akurat. Dan saya berusaha selalu membantu staf lain yang kesulitan memindai scan atau menyusun berkas bukti dukung agar laporan kinerja mereka lengkap dan siap diperiksa. Untuk membangun lingkungan yang kondusif, saya mengajak rekan-rekan bidang berdiskusi santai di sela waktu kerja untuk mengingatkan tenggat waktu perencanaan dan agar koordinasi tetap berjalan tanpa rasa tekanan. Saya juga berusaha menengahi perbedaan pendapat terhadap data antar bidang saat rapat, supaya semua pihak bisa sepakat tanpa perlu perdebatan panas yang berpotensi membuat lingkungan kerja tidak kondusif. Saya juga mengajak teman-teman saling berbagi contoh laporan yang benar, sehingga tercipta suasana saling dukung antar bidang dalam menyelesaikan laporannya. Dalam cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, saya segera mengatur ulang program prioritas saya ketika ada instruksi perubahan target EPTU penyelesaian renja dari pimpinan. Saya juga cepat beradaptasi menggunakan aplikasi pendataan bencana yang baru untuk memvalidasi angka, meskipun sebelumnya terbiasa memakai yang manual Excel. Dan saya juga langsung menginformasikan kepada staf bidang dan segera menyesuaikan prosedur pengumpulan bukti dukung sesuai standar yang baru. Untuk dapat terus berinovasi, saya selalu belajar membuat format tabel kendali yang sederhana di Google Sheet yang bisa diakses semua bidang secara real-time, sehingga progres pengumpulan data dapat mudah terpantau. Saya juga merancang template verifikasi data yang sederhana di Excel dengan rumus otomatis, sehingga jika ada angka yang tidak sinkron, sistem akan langsung memberi tanda merah untuk segera diperbaiki. Saya juga membuat kode QR, lalu menempelkannya di ruang kerja saya. Jika dipindai, akan langsung menampilkan contoh-contoh dokumen bukti dukung yang benar sebagai referensi cepat untuk rekan kerja. Dalam bertindak proaktif, saya tidak hanya menunggu data masuk, tetapi saya berinisiatif menghubungi atau mendatangi staf bidang sebelum tenggat waktu berakhir untuk menanyakan kendala mereka dan sejauh mana progres penyusunan dokumen mereka. Lalu, secara mandiri, saya melakukan cross-check data laporan harian sebelum menyusun laporan akhir, guna memastikan data yang saya pakai sudah benar-benar valid. Dan saya secara aktif mengingatkan dan membantu bidang menyiapkan berkas sejak awal kegiatan dimulai, bukan hanya menagih laporannya di akhir. Demi memegang teguh ideologi Pancasila, saya berusaha untuk selalu berkomitmen dalam penyelesaian dokumen renja tepat waktu, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pemerintah. Saya tetap jujur dalam menyajikan data bencana apa adanya sesuai kenyataan, tanpa memanipulasi angka demi menjaga nama baik instansi dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Saya pun patuh kepada peraturan kantor dengan tidak meloloskan laporan fiktif, demi menjaga nama baik instansi dan pemerintah di mata masyarakat. Demi menjaga nama baik sesama ASN, saya memilih tetap profesional dan berusaha menyelesaikan kendala yang terjadi, tanpa mengeluh atau mengejek bidang lain di depan orang lain terkait keterlambatan data. Dan saya juga memastikan data bencana sudah tervalidasi dengan benar sebelum dipublikasikan, agar pimpinan tidak salah dalam memberikan info ke masyarakat atau media. Saya juga menjadi penengah ketika mendapat kritik dari pihak luar, dan menunjukkan upaya perbaikan yang sedang dilakukan guna menjaga sesama ASN di satuan kerja. Ini adalah langkah konkret kami untuk perbaikan berkelanjutan. Saya juga menjadi penengah ketika mendapat kritik dari pihak luar, dan menunjukkan upaya perbaikan yang sedang dilakukan guna menjaga sesama ASN di satuan kerja. Ini adalah langkah konkret kami untuk perbaikan berkelanjutan. Saya juga menjadi penengah ketika mendapat kritik dari pihak luar, dan menunjukkan upaya perbaikan yang sedang dilakukan guna menjaga sesama ASN di satuan kerja. Ini adalah langkah konkret kami untuk perbaikan berkelanjutan. Saya juga menjadi penengah ketika mendapat kritik dari pihak luar, dan menunjukkan upaya perbaikan yang sedang dilakukan guna menjaga sesama ASN di satuan kerja. Ini adalah langkah konkret kami untuk perbaikan berkelanjutan. Saya tidak menyusun draft perencanaan sendirian, tetapi saya mengajak perwakilan bidang untuk berdiskusi agar mereka bisa memberikan masukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Dan saya membuka ruang diskusi bagi petugas lapangan dan operator data untuk memberi masukan terkait kondisi real di lapangan agar data bencana yang saya susun lebih akurat. Saya juga mengajak rekan dari bidang keuangan untuk memberi sosialisasi singkat kepada staf bidang
sehingga semua orang paham pentingnya peran mereka dalam kelancaran administrasi kantor. Saya juga mengajak rekan dari keuangan tersebut untuk menelaah draft renja bersama-sama, sehingga data yang terkumpul tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Saya juga mencoba bekerja sama dengan instansi lain, seperti BMKG dan Dinas Sosial untuk menyandingkan data bencana, agar laporan yang dihasilkan lengkap dan memiliki sudut pandang yang luas. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan arsip kearsipan untuk membuat sistem penyimpanan digital, agar dokumen tidak hanya lengkap secara fisik, tetapi juga mudah diakses secara digital ketika dibutuhkan. Saya memanfaatkan fasilitas grup koordinasi yang sudah ada untuk melakukan asistensi jarak jauh bagi bidang yang kesulitan mengisi data, sehingga kendala teknis cepat teratasi tanpa menunggu rapat formal di instansi. Terakhir, saya mengusulkan agar staf administrasi di tiap bidang memberikan akses ke folder digital bersama, supaya mereka bisa langsung mengunggah bukti dukung kapan saja tanpa perlu menunggu diminta oleh bagian perencanaan. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih banyak.